Saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Kak Medi, boleh panggil Kak Medi. Saya pengajar bahasa Indonesia saya lulusan Sastra Indonesia UI. Ya, saya angkatan 2008, masih muda. Saya sudah mengajar bahasa Indonesia dari tahun 2009. Ya, dari tahun 2009. 2009 Anda di mana? Baru lahir ya? Ya, kira-kira seperti itu perkenalan. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Medi. Mungkin ada yang mau nanya-nanya dulu nggak nih ke Kak Medi? Adik-adik Ya, di sini. boleh. Silakan. Dari Erika mungkin atau Dimas mau bertanya ke Kak Medi. Yang mau satu alma mater nih sama Kak Medi. Dulu Kak Medi ini masuk UI jalur apa Kak? Ya, dulu kakak masuk UI jalur UMB. UMB itu mungkin sekarang sudah tidak ada, setahu kakak sudah tidak ada ya. Sekarang adanya kan ujian mandiri dan ujian bersama. Kalau dulu ada UMB itu gabungan antara sekitar 5 universitas negeri di Indonesia gitu. Itu ada tahun 2008, selama beberapa tahun. Nanti mau masuk UI ya? Enggak tahu. Haning mau rencananya mau masuk mana Haning? Atau jurusan apa rencananya? Pengennya ke Unpad. Oke, ya. Semoga berhasil ya, semoga sukses. Amin. Mungkin bisa kita mulai aja kali ya Kak. Ya, Untuk boleh. kelas kupas tuntas hari ini dengan Ya. materi literasi bahasa Indonesia. Jadi kita mulai saja mengerjakan latihannya karena Anda semua sepertinya dari tadi sudah melakukan perkenalan ya. Nah, kakak hari ini ada soal sebanyak 25. Kita coba kerjakan selama sampai jam kira-kira sampai jam 11 ya. Soal-soal ini terbagi ke dalam beberapa teks ya, seperti yang kamu bisa lihat di sini. Misalnya teks pertama ini untuk soal nomor 1 sampai nomor 4 ya. Kemudian nanti ada teks kedua itu soal nomor 5 sampai nomor 9. Jadi kita akan baca per teks. Jadi teks satu dulu, kalau sudah selesai kita bahas. Gitu ya. Jadi kita bahasnya per teks, tidak langsung semuanya 25 soal kamu kerjakan terus kita bahas. Enggak ya, kita kerjakannya per teks dulu, nomor 1 sampai nomor 4 dulu, kamu kerjakan, kakak kasih waktu kira-kira untuk per teks kira-kira 7 menit, ya. Setelah itu kita akan bahas. Nah, supaya lebih efisien juga, kamu boleh punya soalnya, kakak akan kirim melalui chatbox. Kamu bisa download melalui chatbox? Bisa ya? Soalnya kalau lewat WhatsApp, kayaknya nggak semua masuk kan di WhatsApp yang ada di sini. Jadi lewat chatbox aja ya. Bentar, coba kakak kirim dulu lewat chatbox. Adik-adik, silakan adik-adik buka dokumennya dan coba kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Kakak kasih waktu 7 menit. Kamu kerjakan dulu sendiri ya. Lalu kita akan bahas ya, silakan. Kita coba bahas ya, apakah cukup waktunya? Sudah 1 sampai 4 selesai. Coba saya tanya Hanim. Hanim sudah selesai belum? Sampai nomor 4? Sudah Kak. Sudah, oke, bagus. Siapa lagi peserta yang lain? Dimas juga peserta ya? Iya, Kak. Oke, Dimas sudah selesai belum? 1 sampai 4? Ya, sudah. Oke, bagus. Hanim, Dimas, kakak tulis di sini nama-namanya supaya tidak ketukar ya. Kemudian Alia, Alia sudah selesai belum? 1 sampai 4. Kalau belum nggak apa-apa bilang aja ya. Tidak akan tinggal nomor 4, Pak. Oke, justru nanti akan diberikan waktu sedikit ya. Oke, Alia boleh kerjakan dulu nomor 4 ya. Kita akan bahas 2 menit lagi. Wildan juga peserta? Iya, Kak. Oke, sudah sampai nomor berapa? Tinggal 1, Kak, nomor 3. Oh gitu.
Oke, 2 menit lagi deh kalau gitu. Oke, kita coba bahas ya untuk teks pertama. Kakak minta kamu untuk membacakan soalnya, lalu setelah itu kamu bacakan jawabannya, dan nanti kamu coba jelaskan alasannya ya. Kalau misalnya salah, nggak apa-apa, karena kita masih belajar, jadi kita akan sama-sama perbaiki ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya. Nomor 1, coba dari Alia. Boleh Alia membacakan pertanyaannya dan jawabannya ya. Baik, Kak. Manakah gagasan utama paragraf 1? Jadi menurut saya itu jawabannya itu yang B, pendidikan adalah internalisasi budaya. Oke, coba bawa kakak tandai di sini supaya yang lain bisa melihat ya. Nomor 1, menurut Alia jawabannya adalah B, pendidikan adalah internalisasi budaya. Kita lihat ya, Alia ambilnya dari kalimat yang kedua, pendidikan adalah proses internalisasi budaya. Ya, kakak setuju nih sama jawabannya ya. Alia, bagus, kamu benar jawabannya nomor 1. Jawabannya gagasan utamanya adalah yang kalimat kedua, benar ya, atau pendidikan adalah internalisasi budaya. Bagaimana cara tahunya? Atau mungkin Alia bisa menjelaskan dulu kenapa Alia pilih yang itu? Kenapa Alia pilih yang jawaban apa itu tadi? B ya? Kenapa Alia pilih yang B? Karena menurut saya jawaban yang B itu udah mencakup semuanya, Kak. Iya, betul ya. Jadi ketika memilih gagasan utama, kita harus membaca paragraf tersebut. Ya, ini kan ada paragraf 1. Kita harus baca dulu dari kalimat 1 sampai kalimat terakhir. Paragraf itu tentang apa? Kemudian di sini ada kata kunci adalah. Ini adalah definisi ya. Kalau pakai kata adalah merupakan itu berarti ingin menjelaskan definisi. Kalau dalam paragraf 1 ada kata adalah merupakan, biasanya ini di kalimat pertama, ya biasanya di kalimat pertama, tapi di paragraf ini ada di kalimat kedua. Kalau ada kata adalah merupakan, biasanya itu menandakan definisi, ya adik-adik. Kalau definisi biasanya itu adalah gagasan utamanya, ya seperti itu. Jadi adik-adik bisa lihat di kalimat pertama, biasanya kalimat pertama ya. Kalau di sini kalimat kedua, kalau ada kata adalah atau merupakan, berarti dia ingin menjelaskan definisi. Definisi itu biasanya adalah gagasan utama dari paragraf tersebut. Lalu kenapa bukan yang nomor 1? Kenapa bukan kalimat ini? Ini hanya kalimat pengecoh, ini hanya kalimat pembuka. Ya, ini hanya kalimat pembuka dan tidak dibahas di dalam paragraf 1. Jadi kalimat-kalimat berikutnya tidak mendukung kalimat 1. Kalau gagasan utama itu harus didukung oleh kalimat-kalimat setelahnya. Ya, coba kakak tulis di chat box. Gagasan utama itu harus didukung oleh kalimat-kalimat setelahnya. Kalimat-kalimat lain. Gagasan utama harus didukung oleh kalimat-kalimat lain. Kalimat 1 tidak didukung oleh kalimat 2, tidak didukung oleh kalimat 3, tidak didukung kalimat 4, dan tidak didukung kalimat 5. Tidak ada yang menjelaskan kenapa semua orang itu mengenal pendidikan. Siapa saja yang mengenal pendidikan itu tidak dijelaskan oleh kalimat lain. Ya. Yang dijelaskan oleh kalimat yang lain adalah kalimat yang tentang pendidikan adalah proses internalisasi budaya. Dijelaskan oleh kalimat lain. Gagasan utama itu bisa ada di awal, bisa juga ada di akhir ya. Jadi tidak harus ada di awal paragraf, bisa juga ada di akhir paragraf. Kalau tadi tandanya untuk jawaban ini, kata kuncinya adalah. Kalau kamu melihat kata adalah di kalimat 1, ya biasanya kalimat 1, kalau sudah ada kata adalah atau ada kata merupakan, itu definisi ya adik-adik ya. Kalau sudah tentang definisi itu biasanya gagasan utamanya. Itu menjadi tanda ya. Oh, misalnya langsung kalimat satunya, teknologi adalah, pakai kata adalah, oh ini kamu sudah harus langsung fokus ke kalimat ini pasti dijelaskan oleh kalimat-kalimat setelahnya ya, atau kalimat-kalimat lain gitu. Kebudayaan merupakan
itu berarti sudah kalimat utamanya ya, karena itu menandakan definisi. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Nomor 1 ada pertanyaan tidak? Insya Allah sudah paham, Kak. Oke, udah paham Kak. Sudah paham ya? Oke, dan oke. Itu kata kuncinya dari kakak ya. Kadang-kadang dalam paragraf ketika kita diminta mencari gagasan utama itu sudah ada petunjuk ya. Ada petunjuk bagaimana mengisinya. Kalau dalam kalimat itu sudah ada kata adalah, merupakan, nah kamu harus langsung curigai itu kalimat utamanya itu, ya kalimat utamanya. Langsung kamu lihat di dalam pilihan mana yang mewakili kalimat tersebut, kamu bisa langsung pilih. Seperti itu. Tapi tidak selalu ada kata adalah dan merupakan ini tidak selalu ada ya adik-adik ya. Jadi beda paragraf, beda cara menjawab ya. Nomor 2. Nomor 2 coba lagi ya. Dimas boleh? Boleh. Silakan. Manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua? Saya jawabnya di bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter. Jawaban Jawabannya yang D saya, ya. ya. Bagaimana pendapat? Oke, yang mana itu jawabannya kalau di dalam teks? Yang mana tadi aspek-aspek menurut Likona tanpa ketiga aspek itu pendidikan karakter tidak akan efektif. Oke, betul ya. Jawabannya benar juga, Dimas, bagus. Nomor 2, manakah pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf kedua? Jawabannya benar, yang D. Bagaimana pendapat Likona? Bagaimana pendapat Likona? Ada jawabannya di sini ya. Menurut Likona artinya Likona berpendapat. Oke, jadi ada jawabannya. Ya. Bagus, Dimas. Nomor 2D. Nomor 3. Oh ya, ngomong-ngomong kalau salah nggak apa-apa ya, kita perbaiki bersama, tidak perlu merasa sungkan atau takut atau malu, nggak perlu ya, kita bisa bahas bersama-sama. Nomor 3, coba yang belum. Yang belum siapa ya? Hanim ya, Hanim belum ya? Iya, Kak, belum. Nomor 3 boleh. Apa perbedaan gagasan antar paragraf dalam teks tersebut? Saya jawabnya yang di paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan secara umum, sedangkan paragraf kedua memaparkan konsep pendidikan karakter. Oke, paragraf pertama memaparkan konsep pendidikan secara umum, ya, secara umum. Kemudian paragraf kedua konsep pendidikan karakter. Oke, secara umum dan pendidikan karakter. Yang lain setuju tidak? Benar ini jawabannya D ya, nomor 3. Bagus. Jadi paragraf pertama itu tentang definisi pendidikan. Ya, tadi kakak sudah jelaskan di sini ada definisi pendidikan paragraf 1. Yang namanya definisi itu secara umum. Ya, definisi itu adalah penjelasan secara umum. Kemudian yang kedua, paragraf kedua, kita bisa langsung lihat dari kalimat pertamanya ada kata pendidikan karakter. Oke, ini sampai kalimat terakhir membahas mengenai pendidikan karakter. Di sini juga ada kata kunci lagi, adalah definisi lagi. Berarti paragraf kedua adalah tentang pendidikan karakter ya, karena ini di sini ada kata adalah. Pendidikan karakter adalah, nah ini kalimat utamanya. Tadi seperti yang kakak jelaskan, kalau ada kata adalah, merupakan, itu berarti kalimat utamanya ya. Nomor 4 agak tricky ini pertanyaannya. Baik, Kak. Nomor 4, apa kelemahan teks di atas? Untuk jawaban saya yang X. Penjelasan tentang kecerdasan emosi pada kalimat 8 tidak berkaitan dengan pendidikan karakter pada kalimat 7. Yang E ya, penjelasan tentang kecerdasan emosi kalimat 8 tidak berkaitan dengan pendidikan karakter kalimat 7. Kita lihat ya. Kalimat 8 dan kalimat 7.
Ini ya, kalimat 7. Menurut Likona, tanpa ketiga aspek itu pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara emosinya. Nah, ini ada kalimat yang tidak selesai ya di kalimat ke-8. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara emosinya. Oke. Menurut Likona, tanpa ketiga aspek itu, pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara emosinya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang apa kelemahan teks di atas? Penjelasan tentang kecerdasan emosi, kalimat 8, tidak berkaitan dengan pendidikan karakter, kalimat 7. Sebenarnya ini masih berhubungan ya, Wildan. Jadi kalimat ke-8, pendidikan karakter, itu masih berkaitan dengan kalimat ke-7, pendidikan karakter. Mungkin kamu pilih kalimat ini karena kalimat ke-8 itu kalimat tidak efektif. Ya, kalimat ke-8 itu kalimat tidak efektif. Kalimat yang tidak selesai gitu, tidak jelas subjeknya siapa, verbanya yang mana, predikatnya yang mana ya. Kalimat 8 itu kalimat tidak efektif, tetapi berhubungan dengan kalimat ke-7 ya. Karena ada kata pendidikan karakter di kalimat ke-7 dan kalimat ke-8 juga ada kata pendidikan karakter. Itu kakak sudah bulatin itu ya. Pendidikan karakter. Jadi itu berhubungan tuh sebenarnya, kalimat 7, kalimat ke-8 ya. Tapi kakak mengerti kenapa kamu pilih jawaban ini, karena kalimat ke-8 aneh ya kalimatnya ya. Predikatnya tidak jelas. Kenapa predikatnya tidak jelas? Karena ada kata yang di sini. Ya, ada kata yang. Seharusnya yang-nya tidak ada. Pendidikan karakter diterapkan secara emosinya. Seharusnya seperti itu kalimatnya ya. Tapi ini tentang kalimat efektif tidak efektif, bukan tentang tidak berhubungan atau berhubungan seperti itu. Nah, sekarang kita coba cari jawaban lain, karena jawabannya bukan yang itu. Kalau Wildan diminta cari jawaban yang lain, yang mana kira-kira? Atau mungkin yang lain bisa bantu. Kalau bukan E, kira-kira yang mana? Yang A. Ya, kalau bukan yang E, berarti jawabannya yang A ya. Ya, jawabannya yang A, betul. Tapi kakak mengerti nih, untuk Wildan bukan salah Wildan ya, tapi memang soalnya yang kalimat ke-8 itu kalimatnya kurang efektif ya Wildan ya, jadi nggak apa-apa. Yang A itu jawabannya, kita lihat ya, tidak ada hubungan antara penjelasan kecerdasan emosi dengan 9 pilar karakter. Kalimat 9 dan kalimat 10 itu tidak ada hubungannya. Coba kita baca. Kita baca ya, kalimat 9, lalu kita baca kalimat 10. Kalimat 10 kita baca setengah saja. Kalimat 9. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu cinta Tuhan dan segenap. Nah, ini patah ya informasinya. Antara kalimat 9 dan kalimat 10 tidak berhubungan. Seperti itu, tidak saling mendukung. Kalimat 9 sedang membahas mengenai kecerdasan emosi. Tiba-tiba kalimat 10 terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur. Jadi kurang ada satu kalimat untuk menggabungkan kalimat 9 dengan kalimat 10. Jadi ini kelemahan teksnya. Oke, itu teks 1. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Teks 1 kita sudah selesai bahas. Oke, kita langsung saja ya ke teks 2 kalau gitu. Karena kakak tahu kamu sudah proses ya di kepala kamu tentang soal-soal ini, sudah proses, nggak apa-apa, kita lanjut aja teks 2. Karena kalau latihan seperti ini itu memang harus banyak latihan, banyak baca soal ya, lama-lama akan terbiasa. Kakak akan kasih waktu kamu sekitar 7 menit untuk mengerjakan nomor 5 sampai nomor 9 ya. Oh ya, kakak lupa kasih tahu juga kalau jawab soal, kamu harus baca soalnya dulu ya, baru ke teks.
Jadi bukan sebaliknya, bukan teks dulu baru soal, tapi harus soal dulu baru teks. Kita coba bahas aja ya. Kayaknya semuanya sudah selesai ini. Tadi seperti yang kakak bilang, kalau kamu baca soal bahasa Indonesia, ya jangan lupa kamu harus baca soalnya, kamu harus langsung lihat soalnya, baru kamu baca teksnya. Jadi bukan baca teksnya dulu ya, tapi kakak rasa semuanya sudah tahu ini. Kakak cuma mau mengingatkan aja, sekali lagi, siapa tahu ada yang lupa gitu ya, lalu baca teksnya dulu. Kenapa kamu harus baca soalnya dulu? Kenapa bukan teksnya dulu? Ada yang bisa jawab? Coba Dimas, boleh jawab nggak? Menurut kamu kenapa? Kalau kita jawab soal bahasa Indonesia, kita harus baca soalnya dulu, bukan teksnya. Biar nggak buang-buang waktu, baca yang nggak guna. Biar nggak buang-buang waktu baca yang nggak berguna. Iya, betul. Terus, apalagi alasannya, Hanim? Ya, biar lebih fokus sama yang ditanyain aja sih, Kak. Biar lebih fokus sama yang Soalnya ditanyakan. Ya, kalau baca nanti kayak, ini ternyata juga bener ya, gitu. ya, oke. Jadi benar tadi yang seperti yang teman kamu bilang, ya. Jadi harus baca soal dulu, baru baca teks supaya kamu fokus ke dalam apa yang ditanyakan, gitu ya. Dan tujuan kamu membaca soal itu bukan mencari pengetahuan ya. Tujuan kamu membaca soal itu untuk menjawab soal dengan benar. Jadi sebenarnya ketika kita membaca teks ini, misalnya tentang konsep motivasi, kita tidak sedang ingin tahu apa itu motivasi ya. Kita tidak sedang ingin tahu Martoyo itu berteori apa. Ini kita sama sekali tidak ingin tahu tentang ini untuk ketika kita sedang mengerjakan soal. Tujuan kita adalah menjawab soal dengan benar. Jadi teksnya itu kita tidak sedang ingin tahu, tujuan kita bukan tentang sedang ingin menambah pengetahuan ya ketika mengerjakan soal. Jadi jangan baca teksnya dulu, tapi baca soal itu. Nomor 5 ini agak susah kakak akui ya. Jadi coba kita jawab bersama-sama saja. Menurut kamu nomor 5 kata yang tidak tepat itu yang mana? Ayo coba jawabannya yang mana ini. Kakak tanya satu persatu ya. Yang aktif coba. Alia, kalau Alia jawabannya apa? Nomor 5. Kalau saya A, Kak. Oke. Kalau Haning? Saya B. B. Kalau Dimas? Saya A, Kak. Kalau Erika? Kalau Daniela? Oke. Substansial ya. Begitu deh. Orang yang sangat memotivasi adalah orang yang melaksanakan supaya substansial. Oke, ini ya. Ini aneh banget ya, melaksanakan supaya substansial. Harusnya apa? Melaksanakan supaya aneh ya ini ya kalimatnya ya. Kita lihat pertanyaan. Penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada kata iya ya. Nomor ini aneh ya, melaksanakan supaya. Coba diperbaiki deh, yang jawab substansial ini kalimatnya harusnya bagaimana? Orang yang sangat memotivasi adalah orang yang melaksanakan supaya substansial. Ini kan pasti salah ya, ini seperti bahasa Indonesia yang kata atau tata bahasanya salah. Ya. Coba diperbaiki tadi. Hanin jawabnya substansial ya? Saya jawabnya yang B, Kak. Minim. Minim, oke. Nggak apa-apa. Alia tadi jawabnya substansial ya. Harusnya bagaimana kalimat ini? Coba, atau mungkin yang lain boleh perbaiki kalimatnya harusnya bagaimana? Orang yang sangat memotivasi adalah orang yang melaksanakan. Dimas mungkin mau coba perbaiki kalimat ini supaya kalimatnya benar bagaimana? Bingung ya? Ya nggak apa-apa, kakak bantu ya. Jadi orang yang sangat memotivasi adalah orang yang melaksanakan. Mungkin kamu nggak bingung nih, kamu cuma
sungkan aja nih, segan aja nih untuk jawab ya. Orang yang melaksanakan ini salah nih konjungsinya, supayanya ini salah. Ya, supayanya salah. Seharusnya diganti dengan apa ini? Karena tidak bisa kan kalimatnya melaksanakan supaya substansial. Ini diganti apa? Melaksanakan, kita bisa ganti dengan orang yang melaksanakan sesuatu secara gitu ya. Mungkin lebih mengalir ya kalimatnya kalau kita ganti dengan kata-kata ini. Orang yang sangat memotivasi, ini juga salah tulis ya, memotivasi seharusnya ada M sini. Orang yang sangat memotivasi adalah orang yang melaksanakan sesuatu secara substansial ya. Jadi kalimat itu aneh. Oleh karena itu kamu pilihnya jawabannya yang A ya. Nomor 6. Nomor 6 coba Dimas, boleh nomor 6? Kata ini pada kalimat 13 menunjukkan pada motivasi finansial dan non-finansial. Oke, benar. Nomor 6A, motivasi finansial dan non-finansial. Nomor 7, Alia boleh? Kalau saya jawabannya yang C, Kak. Yang C. Oke, kita lihat yang C ya. 3 dan 8. 3 dan 8. Kalau 3 salah ejaannya yang mana ya? Banyak ya, 3 ya. Oh, 3 yang ini ya. Motivasi salah ya. Salah ejaan ya. Oke. Kalau yang 8 yang mana? Kita lihat. Kalau yang 8 kita bisa tandai titik ini salah ya. Seharusnya ini koma kan? Ya, seharusnya koma ya, bukan titik. Oke. Tapi ada jawaban lain juga ini sepertinya. Apakah yang lain juga sama jawabannya atau ada jawaban lain? Kak. Ya, ada jawaban lain juga ya. Ini ada 2 jawaban jadinya. Yang A, 1 dan 6 ya? Yang jawab 1 dan 6, nomor 1 salahnya apa? Motivasi, pongkol, sesuatu, atau Banyak ya. Ini antara salah ejaan atau yang mengetik salah tulis ya. Oke, nomor 1 banyak salah ejaan. Kemudian tapi kalau yang penulisan 1 dan 6 ya. penulisan motif itu salah nggak, Kak? Soalnya kan itu miring semua teksnya. Tapi kalau misalnya diambil dari bahasa, maksudnya kalau nggak bahasa Indonesia itu kan biasanya ditulis miring normalnya atau nggak Benar. ada garis bawahnya itu kan. Nah itu Ya. nggak ada yang bedain dari teks yang lain. Oke, ya bagus ya, pemahaman yang bagus, Hanin. Jadi kalau bukan bahasa Indonesia harus dicetak miring, ya. Kalau bukan bahasa Indonesia harus dicetak miring. Itu adalah cara penulisan yang baku. Jadi kalau ketika kita sedang menulis teks, ada bahasa yang bukan bahasa Indonesia, tidak harus bahasa Inggris ya, tapi misalnya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahkan bahasa daerah. Bahasa daerah kan bukan bahasa Indonesia. Misalnya tiba-tiba dalam teks kita sedang menjelaskan tentang wayang misalnya. Lalu kamu harus menulis kata berbahasa Jawa untuk menjelaskan wayang itu. Kata berbahasa Jawa itu bukan bahasa Indonesia, jadi harus cetak miring. Tidak hanya bahasa asing, tapi juga bahasa daerah. Ya. Semua bahasa yang bukan bahasa Indonesia dalam teks bahasa Indonesia harus dicetak miring. Jadi benar, Hani. Kalau ada kata-kata seperti motive gitu ya, movere gitu, itu kan bukan bahasa Indonesia, jadi itu harus cetak miring. Tetapi kelemahannya adalah, ini kan teksnya PDF nih, dan di teks ini sepertinya semuanya miring ya. Jadi kita nggak bisa membedakan nih mana yang miring, mana yang enggak gitu. Karena semua teksnya sayangnya dicetaknya dalam tulisan miring semua. Jadi mohon maaf ya untuk itu, kita nggak bisa analisisnya. Tapi betul ya, kalau ada kata-kata seperti ini, bukan bahasa Indonesia, ini harus cetak miring. Tapi Bapak, Kakak mau meluruskan sedikit ya tentang bahasa yang dicetak miring itu tidak hanya bahasa asing, tapi bahasa daerah juga. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupa. Kadang-kadang kamu ingatnya, oh
bahasa asing yang dicetak miring. Tapi itu tidak lengkap, tidak hanya bahasa asing, bahasa daerah juga. Nomor 1 itu kalimat 1 banyak yang salah ejaannya, terus kalimat 6 yang mana ya ejaan yang salah? Oh ini ya, mungkin ya. Ya salah, ini salah ketik. Itu kalau yang dengan demikian itu harus ada koma atau enggak? Iya, ini harus ada koma ya. Betul. Koma tapi lebih kepada tanda baca sih sebenarnya ya. Tapi ya kamu benar juga harus ada koma. Tadi ada yang ngechat di kakak apa nih? Tentram. Oh iya, tentram yang salah. Oke, ini ya. Tentram. Betul-betul. Ya, ini salah ejaan. Harusnya E-nya 2 ya. Ya, betul. Harusnya E-nya 2. Kakak tulis di chat box, tentram itu salah ejaan. Harusnya tenteram. Tenteram. Itu. E-nya 2. Oke. Jadi kesimpulannya nomor 7 karena ada salah ketik. Jadi jawabannya bisa A atau C. Nomor 8, coba Dimas boleh. Nomor 8, bagaimana hubungan isi antara paragraf dengan teks tersebut? Kalau saya kayak D. Kamu yang mana jawabannya? Yang D. B. Ini ya. Paragraf ketiga memaparkan contoh paragraf ke-1. Kita lihat. 1, 2. Ada yang jawabannya sama atau ada yang jawabannya berbeda? Boleh sharing. Untuk nomor berapa tadi? 7 atau 8 tadi? Untuk nomor 8? Sama. Anim jawabannya sama ya. Yang lainnya? Sebenarnya ada jawaban yang lebih tepat ini adik-adik ya. Nomor 8 yang lebih jelas gitu. Yang mana kira-kira? Di sini di paragraf ketiga ada kata motivasi finansial. Kita tandai ya. Motivasi finansial dan non finansial. Ya, motivasi finansial dan non finansial. Dijelaskan di paragraf keberapa? Dijelaskan di paragraf keempat. Motivasi finansial itu apa dan non finansial itu apa? Ya. Tuh. Jadi paragraf keempat ini menjelaskan paragraf ketiga. Jadi jawabannya yang lebih tepat itu yang E ya. Paragraf keempat menjelaskan paragraf ketiga. Karena paragraf keempat itu tentang finansial dan non finansial itu menjelaskan paragraf ketiganya ya. Iya, yang E ya. Jadinya ya nomor 8 ya. Oke. Jadi ada pertanyaan chat box. Nomor 9 apa ya kira-kira? Silakan yang punya jawaban. Mengapa pada sebuah organisasi ada karyawan yang tidak maksimal dalam bekerja? Kenapa itu? Kalau menurut teks. Ya, bagaimana? Ada yang dapat jawabannya? Nomor 9? Yang E bukan. Yang E, iya benar. Oke. Jadi kan tentang motivasi teksnya. Jadi jawabannya kenapa tidak maksimal? Karena motivasi yang dilakukan organisasi kepada karyawan itu salah atau tidak tepat ya jawabannya. Oke, masih semangat nggak adik-adik? Masih ya? Baru 9 nomor loh. Biasanya kalau untuk persiapan ujian itu bisa 1 hari atau 1 kali pertemuan itu kita bisa bahas 20 soal gitu ya. Tapi tidak harus kuantitas ya, yang penting kualitas. Yang penting kamu bahas 5 soal tapi kamu paham banget gitu. Daripada 20 soal terus semuanya lewat gitu ya. Jadi jangan hanya kuantitas tapi kualitas juga ya adik-adik ya kalau belajar ya.
Lebih baik 5 soal kamu paham banget, sehingga ketika ketemu soal yang mirip atau soal yang sejenis, kamu bisa jawab. Daripada kamu bahas 10 soal, tapi kamu lewatin semua gitu aja. Coba kamu kerjakan nomor 26 sampai 30 ya, adik-adik ya. Silakan. 26 sampai 30. Kakak kasih waktu 5 sampai 7 menit ya. Silakan. Apakah sudah selesai? Dimas, sudah selesai belum? Amin, Alia, Erika, siapa lagi? Daniela ya? Sudah selesai belum? Atau perlu waktu lagi? Amin sudah sampai nomor berapa? Udah selesai sih Kak, tapi Udah kayak selesai. masih bingung ada yang Oke, kalau kakak bahas sekarang berarti tidak terlalu kecepatan ya. Kalau gitu kita bahas aja karena sudah ada yang selesai. Nomor 20, dari nomor 26 ya. Oke, dari nomor 26. Kakak minta satu orang untuk baca soalnya. Kamu langsung baca soalnya aja, nggak usah teksnya ya. Nomor 26 dari Hanin dulu, boleh Hanin? Langsung soalnya, kesimpulan teks. kesimpulan teks di atas adalah saya jawabnya yang Kak. Tapi Yang mana? bingung. Yang Ya, kamu jawabnya yang mana? Maaf, tadi kakak kurang dengar. Yang Kak. Oh. Kehidupan manusia tidak bergantung pada kehidupan non-manusia ya. Kenapa Hanin jawabannya yang Agak bingung sama teksnya juga sih Kak. Terus tadi cuma lihat di ini. Nilai kehidupan manusiawi tidak bergantung pada kalimat kedua. Oke. Ya, oke, coba Hanin yang ya. Kalau Dimas jawabannya mana? Kalau saya C. Enggak tahu benar apa enggak. C. Kalau Alia? Saya B, Kak. C. Oh, beda-beda ya jawabannya. Kalau Daniela? Daniela ada. Apa Daniela? C. C. Iya. Kalau Erika jawabannya apa? Oke, Erika enggak bisa respons ya. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah kesimpulan ya. Kesimpulan teks. Kesimpulan teks di atas adalah sebenarnya cara mencari kesimpulan itu mirip-mirip dengan cara mencari gagasan utama. Sebenarnya mirip ya, ada perbedaan sedikit. Kalau kesimpulan itu kamu bisa cari dengan cara gagasan utama ditambah dengan gagasan pendukung. Ya, jadi kalau mencari kesimpulan, kamu bisa cari gagasan utamanya, terus kamu tambahin dengan gagasan pendukung. Ya. Kalau cuma gagasan pendukung, berarti itu bukan kesimpulan. Kesimpulan itu kan berarti kita mengambil semuanya ya, semua informasi yang ada dalam teks, kemudian kamu simpulkan menjadi satu kalimat. Gitu. Jadi kamu ambil gagasan utama dan gagasan pendukungnya, kamu gabungkan menjadi satu pernyataan. Itu akan menjadi kesimpulan. Biasanya cara mencarinya seperti itu ya, kalau dalam soal bahasa Indonesia. Ya. Nah, pengecohnya biasanya adalah gagasan pendukung. Ini menjadi pengecoh. Kalau kamu cuma ambil gagasan pendukung, berarti itu kalimat penjelas, bukan kesimpulan. Ya. Oke, di sini yang merupakan gagasan utama dan juga dijelaskan dalam kalimat-kalimat penjelas adalah jawabannya yang B. Makhluk di muka bumi ini mempunyai kegunaan masing-masing. Ya, itu adalah gagasan utama plus gagasan pendukung menjadi kesimpulan. Kalau jawaban lain itu gagasan pendukung.
Itu adalah kalimat penjelas, bukan kesimpulannya. Gagasan utama ini adalah atau kalimat utama ya. Kalimat utama. Gagasan pendukung ada di dalam kalimat penjelas. Sekali lagi, cara mencari kesimpulan, kamu gabungkan gagasan utama dengan gagasan salah satu gagasan pendukung, ya. Boleh salah satu, karena tergantung karakteristik ABCDE-nya, ya. Salah satu gagasan pendukung aja atau semuanya, semua gagasan pendukung itu tentang apa, gitu. Ya. Kita lihat di sini, kalimat utamanya apa sih, tentang apa? Di sini dijelaskan semua bentuk kehidupan di muka bumi ini menyandang nilai intrinsik baik kehidupan manusiawi maupun non manusiawi. Nilai kehidupan non manusiawi tidak bergantung pada kegunaan bagi manusia. Kekayaan dan keberagaman hayati bernilai pada dirinya sendiri dan pada gilirannya memberikan sumbangan berarti bagi kehidupan di muka bumi. Manusia tidak berhak mereduksi kekayaan berbagai bentuk kehidupan kecuali untuk memenuhi kebutuhan yang sangat vital. Dari semua kalimat ini, gagasan utamanya adalah kegunaan berbagai kehidupan di muka bumi ya. Jadi ini tentang nilai dan kegunaan. Di sini ada kata kunci nilai, kemudian di sini ada nilai lagi. Kita cari kosakata yang diulang-ulang ya. Kemudian kegunaan. Nilai, kegunaan. Berarti kesimpulannya adalah yang paling tepat adalah yang B. Makhluk di muka bumi ini mempunyai kegunaan masing-masing. Yang diminta adalah mencari kesimpulan, bukan kalimat penutup, ya. Jadi sedikit berbeda. Kalau kamu diminta mencari kalimat yang cocok untuk menutup paragraf ini, mungkin kamu bisa jawab yang C atau yang E. Itu kalimat penutup ya. Tapi kalau kesimpulan itu harus dari semuanya ya. Dari semua kalimat itu kamu ambil intisarinya, kemudian jadikan pernyataan. Gitu. Oke, kira-kira itu. Tapi kita perlu latihan lagi sih ya untuk kesimpulan, karena ini baru satu soal, jadi sepertinya masih agak-agak bingung. Kalau masih agak bingung, masih wajar ya. Kita coba cek lagi soal-soal tentang kesimpulannya. Kalau nomor 27 yang mana nih jawabannya? Ini kakak kasih jawabannya aja langsung ya, sambil kakak jelaskan secara singkat, karena waktunya sudah mau habis. Nomor 27 itu jawabannya yang D, kalimat keempat, yang ini, saluran pembuangan air sederhana dapat dibuat dari potongan-potongan bambu. Ini kurang cocok ada di paragraf 1, karena paragraf 1 ini, atau paragraf ini ya, membahas mengenai tanah longsor. Sementara kalimat ini membahas mengenai bagaimana cara membuat saluran pembuangan air. Tapi ini masih berhubungan dengan topik teks, tetapi tidak cocok ada di tengah paragraf ini ya. Harusnya ini ada mungkin di paragraf lain gitu. Ada di paragraf keduanya. Ya. Jadi cocoknya. Karena ini terlalu teknis ya. Jadi jawabannya yang D, nomor 27. Kemudian nomor 28, boleh mungkin disebutkan yang kamu dapat jawabannya apa? Silakan, sebelum kita selesai, langsung jawab saja. Oke, kakak tanyakan deh kalau gitu. Hani, boleh? Hani, 28 apa? Kamu dapatnya apa? Atau Dimas, mungkin mau coba? Saya B. Yang B.
Hanim apa? Alia apa? Saya C. Yang mana? C. Oh, oke. Beda lagi ya jawabannya. Alia apa? Kalau saya sih antara A atau D, Kak. Oke. Pokok pikiran paragraf tersebut adalah ini kita lihat dari kalimat utamanya aja ya. Kalimat utamanya di mana? Kalimat utamanya di awal atau di akhir? Awal. Kalimat utamanya di awal ya. Nah, ini kalimat utamanya kan. Virus flu burung kemungkinan besar terbang ke seluruh pelosok dunia menumpang pesawat terbang bukan bersama burung migran. Demikian kesimpulan sementara. Oh, ini kalimat utamanya. Berarti pokok pikirannya ada di dalam kalimat utama ini. Jawabannya yang A ya. Nah, loh, tadi nomor 1 lancar, sekarang nomor 28 agak-agak bingung nih adik-adik. Ya, jadi kalau cari pokok pikiran, kamu cari di kalimat utama ya. Bisa cari di kalimat utamanya. Nomor 29, yang cocok apa nih? Tentang kapal. Kertajaya melakukan penyelidikan. Yang mana yang paling cocok? Ayo, coba Dimas. Gak apa-apa ya, kalau salah nggak apa-apa, kita perbaiki bersama. Dimas, suaranya nggak ada. Ekspedisi bukan enggak? Ekspedisi ya? Oke, ini cocok ya. Oke, benar ya, ekspedisi. Karena tentang pelayaran ya. Ya, ekspedisi. 30 terakhir. Jawabannya yang ide pokoknya. Ayo, ini nggak boleh salah ya kalau ide pokok ya. Karena ini selalu ada. Kamu harus bisain ide pokok. Ya kalau salah sekarang nggak apa-apa. Tapi maksudnya nanti ketika tes, kamu harus bisa ini ya ide pokok. Ini pasti ada dalam soal bahasa Indonesia. 30 jawabannya yang, ayo terakhir. Oke. Iya, oke, kakak rasa hari ini cukup. Memang seperti itu ya, kalau latihan bahasa Indonesia pasti ada saja kebingungan atau kesalahan, tapi kan kita perbaiki bersama-sama, jadi nggak apa-apa. Semakin lama, kamu akan semakin paham dan semakin bisa, semakin mahir ya dalam menjawab soal. Ya, pesan kakak adalah kamu harus latihan sebanyak-banyaknya, ya, menjawab soal sebanyak-banyaknya, tapi tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Artinya kamu harus paham ketika kamu sedang membaca atau membahas soal, kamu harus paham tentang soal tersebut, sehingga kalau ketemu dengan soal yang sejenis, kamu bisa jawab gitu dengan tepat. Tapi kuantitas dan kualitas itu harus dibarengi ya. Jadi tidak hanya kamu paham tentang jenis-jenis soal, tapi juga harus sebanyak mungkin latihan. Gitu. Kalau bisa, ya karena masih cukup panjang ya, jadi harus bisa membaca ratusan soal sebelum ikut tes. Gitu. Menurut kakak ya, harus ratusan soal kamu baca. Tidak dalam satu hari ya, maksudnya itu secara apa ya, secara akumulatifnya gitu. Seperti itu. Ya, perbanyak latihan ya. Iya, intinya perbanyak latihan ya Kak untuk Iya, persiapan. betul. Soal dibaca setiap minggu, terus setiap hari. Oke, sudah. Mungkin dari saya juga cukup dan terima kasih juga dari yang sudah mengikuti kelas tunas pada hari ini dan juga mengikuti rules-nya. Semoga ilmu yang diberikan sama kami di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Medi dan kakak tim Jogja juga. Terima kasih. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.